Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratan mukarramin wal muhtaramin al-alim al-ulama, ingkang hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al-Ustaz Kulliyatin, lan sedaya para rawuh, para bapak, ibu, kang mas adik lan mbak-mbakyu. Mugi-mugi kita sedaya tansah angsal rahmat, angsal ditulung saking sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan niki kula panjenengan dikumpulkan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi, dikumpulkan di malam hari yang mulia, malam hari Jumat Sayyidul Ayyam, dikumpulkan dalam rangka mengkaji kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran, yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan sebagai petunjuk jalan hidup umat yang paling mulia, yaitu umat Muhammad, yang di dalamnya termasuk kula panjenengan. Semoga dengan segala kemuliaan yang Allah berikan pada malam hari ini, kelak di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul akhir, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang utama, keadaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Mu'minun ayat ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. In kuntum ta'lamun. Sayaquluna
ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Kul katakan ngucap sira Muhammad, man iku sapa biyadihi kang iku tetep ing dalem kekuasaane malakutu kulli syai' utawi sakabehane malaikat kang ditugasi saking saben suci. Ini adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan dalam rangka menguatkan. Kadang-kadang ada pertanyaan itu macam-macam. Ono pertanyaan itu saya memang murni takon. Iki pinten jenengan bali temuli. Ono pertanyaan itu saya perintah hakum untuk geguyu. Contohnya ngeten. Ono jenengan gadah putra pit-pitan dimbul-mbul terus dimbul. Terus dengan takut, iya Pino mau akhirnya dari tidak Pino. Jadi kan takon, tapi tahakum gitu. Jadi ada juga pertanyaan untuk menguatkan tauhid. Kata Sego, siapa yang menguasai para malaikat? Ini pertanyaan tapi untuk menguatkan. Ai biadhil mulku, maksudnya di dalam genggamannya para malaikat. Siapa yang menguasai para malaikat? Siapa yang menciptakan malaikat? Siapa yang mengatur para malaikat yang jumlahnya ribuan bahkan triliunan? Malaikat itu kan wadah. Kalau malaikat yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Kadang-kadang saya tua-tua malah rapal, malah cara butuh-butuh Padahal menghafal dan mengetahui tugas malaikat 10 ini adalah salah satu implementasi pelaksanaan dari iman datang malaikat. Imannya itu kan cacahnya wonten 6. Pertama iman datang, nomor kali iman datang lah. Tondo indikator dari iman kalau para malaikat itu ya usah orang-orang kenal. Gue percaya malaikat, percaya sebut mbok berapal. Wah ini logikanya tidak masuk, penalarannya tidak masuk. Wong iman orang ngerti. Dia percaya bahwa Indonesia itu negaranya sistemnya demokrasi. Kepala pemerintahan, kepala negara, ya presiden. Percaya, presiden Indonesia namanya siapa? Mbok. Ini kan gak masalah. Begitu juga ketika jenengan ditanyai apakah iman dengan para malaikat, iya, sebutkan. Wah, iso lah, masalah tadi. Pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Karena sudah tidak ada nabi, berarti menyampaikan ilmu. Mikael, apa tugasnya? Menurunkan hujan dan juga rizki. Makanya hujan itu ojo sengit. Justru dengan hujan itu malah rezeki. Kita mau Nah, ada beberapa kesunahan di zaman Nabi ketika hujan itu kan di Nabi itu hujan-hujanan dari dibuka. Karena itu alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an. Terus dikirau kita terus berumur. Karena di saat hujan itu pintu langit terbuka
doa diijabah aja malah udah makan kerjaan iso dan malah udahnya ini bisa. Ya akhirnya kok mau sing gawa udan petugase malaikatnya sing gawa udan gawa rezeki itu sama. Dan jenengan rasa karo udan ya padha rasa karo rezeki dia radiwe rezeki jenengan. Maka bersyukur ya. Jibril Mikail Israfil apa tugasnya? Meniup sangkakala. Jibril Mikail Israfil apa tugasnya? Mencabut. Jibril Mikail Israfil Munkar dan apa tugasnya? Munkar akan itu menguji keimanan manusia. Alam barzah ini. Terus sahabat dari yang diperdem menentukan lajeng diuji Allah lewat malaikat Munkar dan Nakir. Kalau kiringan ada sebuah riwayat ya. Jadi namanya sahabat itu juga manusia biasa, kadang-kadang juga ada unsur sentimen-sentimennya sedikit. Tapi sentimennya sahabat kalian jenengan itu betul berbeda. Ketika Sayyidina Umar itu meninggal dunia, Sayyidina Ali itu mikir, cara bahasa itu ya waktu sentimen sih. Umar itu jarang orang sedikit, searahnya waktu segera kabeh. Kira-kira besok nek nang jero kubur ya wani gerak malaikat. Jadi kadang-kadang manusia karena tadi nggih gerak-gerak. Nggih kok. Nanti kalau terjadi kayak karuan, kalau sing diblas, kira-kira nek mati kita Munkar Nakir iki yo piye? Apa langsung dijuwot terus ampun apa terus piye? Nah, karena Sayyidina Ali ini kekasih Gusti Allah, delalah nggih, pas turun niku ngipi. Dalam bahasa ulama disebut inkisaf, ngipi. Perut kemasannya roh umat manusia takani Munkar Nakir. Marah buka, ternyata di Porto galai, toang. Lapor dari dan kenal aku orang ternyata bodoh. Aku mau Allah, kowe mau apel Allah, lek apel apa? Ternyata sami mau. Marah buka, dia mau kira aku ini koncone Muhammad itu kekasih Allah. Akhirnya malaikatnya bingung, jawaban ini maksudnya. Karena malaikat itu tidak bisa merespon kayak tadi ya, malaikat itu ditugasi apa ya istri kui. Jadi tidak mau ditutupi ternyata kekasih Allah kan khawatir juga malaikat menyalahi SOP standar operasional ini. Akhirnya soal mana Gusti Allah Gusti ini berikut. Akhirnya Gusti Allah itu dikasih aja karena mereka itu berubah ya. Ternyata ada yang dari bilang bukan. Calon pegawai gitu. Ibaratnya ada orang yang bersalah, terus disidang ditakoni. Nek wongnya salah, gitu. Nek wongnya salah, kira-kira tiangnya takut apa bukan? Bosan. Waktu ini kalau jam anak-anaknya. Begitu juga Quran panjenengan, ya. Ketika Quran panjenengan sampai datang di alam barzah dengan amal soleh, ya kita tenang saja. Mau kita bukan orang kafir, santai saja. Tetapi nek wong kuwi salah ya, belum ditakoni ae lah, kalau Pak Guru betul. Sopo sing ora meja wah. Tapi nek ora santai betul Pak Guru, saya itu nyantai. Tapi nek salah harus mesti itu gambarane wong mengalam kubur kuwi sing ditugasi nguji imane wong malaikat sinten Munkar lan Nakir. Rakib atid niki tekan ngawas iki sok ben iki sing menjadi saksi di sok ben kula panjenengan itu disidang oleh Allah kita lebih rigid tulisannya mulai PPATK mau ada waktu bukan ada waktu apa yang ngomong-ngomong bukti kayak apa itu tugasnya Rakib Malik dan Malik bertugas menjaga
Ridwan tugas menjaga kudu nih apal. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Ya jelas jawabannya Allah. Siapa yang menguasai malaikat? Ya jawabannya pasti Allah. Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab karena ini untuk menguatkan. Wa huwa yujiru wa huwa utawi Allah iku yujiru kang nglametake wala yujaru lan ora kang nglametaken alaihi ing atase Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh ora iku tak lamun apa dulu. Maksudnya gitu. Allah itu adalah satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan manusia. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Allah. Kenapa ya? Allah harus mentok. Nek orang masih nyelametno ya berarti orang masih bisa melawan. Kenapa menggunakan lafal ini? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Ini adalah kebiasaan wong Arab. Wong Arab itu diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam penjelasannya. Wong Arab itu dua istilah gitu. Si fulan ini dalam perlindungan saya, keluarga saya. Kata dia orang si mana? Nah, cara bahasanya walau orang dekengane. Nah, ngono. Di wong Arab itu ngoten ya. Ketika ada orang yang lemah, misalkan adalah bukan orang Arab asli. Kata dia orang duit dekengan, kepak orang lain tenang, kongan. Tapi jika sudah ada salah satu keluarga yang kuat, misalkan Bani Hasyim itu keluarga dari Nabi Muhammad, itu termasuk keluarga gede, disegani, jumlahnya akeh, bertugas merawat Ka'bah, wongnya ya berwibawa. Begitu Bani Hasyim mengatakan bocah ini dalam perlindungan saya, ini seakan harus dipahami. Ini menggunakan sebuah jadi wow anawak benong Arab itu bentutup. Karena orang Arab kebiasaannya ngoten. Orang Arab itu kebiasaan satu seneng hormat tamu. Orang Arab. Jadi yang dua tamu seneng dimuliakan. Karena ini kebiasaan dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, orang Arab itu senang keberanian, senang itu gagah. Makanya di zaman Arab Jahiliyah itu nek dia anak wedok isin dikubur Pak. Dianggap ora gagah. Sing disenengi niku gagah, iso jak perang, iso numpak jaran. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, ketika anak lanang niki nembe siji niku ora pate pede. Nek metu niku diceritakno di kula terus. Bareng anak lanang 10 niki nembe anak. Wah. Lagi kalau pasal ini mau wani anak itu kebiasaan orang Arab. Saya nomor telu, orang Arab itu terbiasa mempunyai nomor itu sekutu melindungi. Bani iki, klan iki melindungi kene, iki melindungi kene, iki sepuluh iki. Terus kebiasaan orang Arab itu menepati janji. Perjanjian, kita ini untuk Bani ini, Bani Hasyim dibagai juru kunci Ka'bah, itu masih itu diserahkan secara turun-temurun. Jadi menggunakan Allah ini adalah zat yang menyelamatkan kalian semua dan tidak ada yang menyelamatkan Allah. Ini dalam bahasa tradisi orang Arab berarti wis mentok. Nek wis ora sing begi berarti kan begi tertinggi, kan ngoten maksudnya. Nek jadi begi wong nek jadi begi nang burine itu berarti kan ijaran kuburan. Tapi nek wis ora ana sing begi wah berarti mentok. Ini tanda kemuliaan Allah itu wis segala-galanya. Wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Yo. Qul ma rabbus qul ma biyadihi ma la tusyriku in kuntum ta'lamun. Lamun padha meruh sira kabeh. Saya quluna lillah. Pasti mereka akan mengucapkan lillah. Qul fa'anna tusharun. Ketika mereka ditanyai, orang Arab itu paham betul kok. Ini kan sebenarnya ayat dari ayat ke-84 ya. Sapa sing gawe bumi? Dijawab Allah. Sapa sing gawe langit itu, bumi itu, terus gawe ares? Orang-orang menjawab Allah. Afala takut? Kenapa gak takwa? Mengenai
Mohon itu nek salah, itu takoi kan juga boleh jawab. Kowe ku ngerti kan, sing gawe langit bumi Allah. Ya. Lalu kenapa kamu menyembah Lata, Uzza dan sebagainya? Mana? Dalam ayat lain dijelaskan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Aku nyembah berhala ini adalah bentuk usaha, wasilah agar saya lebih dekat kepada Allah. Alasan mereka. Terus sopo sing nguasai malaikat? Sing malaikat ini bisa mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Dan siapa Allah yang menyelamatkan segala makhluk, tidak ada yang menyelamatkan Allah. Artinya Allah terus mentok kekuasaannya. Mereka menjawab lillah, kagungan itu Gusti. Terus ditakoni karo malaikat, ditakoni karo Nabi Muhammad yang pertanyaan ini untuk melemahkan mereka. Kul fa'anatus haru. Kowe ngerti nek kabeh kuwi sing gawe Allah, mosok kowe yo menyebutkan Allah. Fa'anatus haru. Apakah kamu itu tersihir? Tersihir itu artinya ya wong lali lah, wong lali. Nanti ini dijelaskan dalam apa itu tafsirnya kul fa'anatus haru fa kaifa tadhabu qulkum. Maksudnya fa'anatus haru itu kemana perginya akal kalian? Nah, cara bahasa kasarnya duwe otak ora itu. So mikir ora. Kowe ngerti ngakoni kabeh segawe Allah. Lah kok kowe nyembah selain Allah? Mikir ora ngono itu. Fa'anatus haru, kemana perginya otak kalian? Makanya ini perlunya apa? Tafsir itu ya. Begini ayatnya kan kul fa'anatus haru. Kul katakan ya Muhammad fa'anatus haru. Apakah kalian tersihir? Nah ini maksudnya ayat. Pakai fatadhabu qulkum, kemana perginya akalmu? Nah, kenapa kok disamakan dengan perginya akal? Karena biasanya uang yang saya tersihir itu akal saya hilang. Gini apa betul? Sehingga itu tidak penjelasan ilmiahnya nggak harus seperti yang dipotong ya. Jadi penjelasan ilmiah sihir itu mudah sebenarnya. Ibu-ibu ini ditekoni sales, ya. Tuh ini loh, komplain itu wapi aku ada ibu tidak itulah buat nomor ini jenengan pandangannya terus ngerti terus akhirnya ketarik itu termasuk kategori dengan tersihir. Akhirnya hilang akalnya lali habis uang itu. Jadi sebenarnya sihir itu tidak harus menggunakan apa ya? Kayak ilmu ekonomi sebenarnya jenengan itu bisa sakit. Mas-mas yang berayu bapak itu ya tidak mikir terus pokoknya global hanya dirimu yang ku cintai dan sebagainya. Akhirnya sehingga itu termeh-meh kan disihir padahal sejatinya mereka disihir dengan ucapan-ucapan manis. Makanya cara terhebat agar kita ini hilang dari sihir, jangan ikuti ucapan ini. Jangan berarti apa yang sesuai ketarik. Jangan Allah salah semua jangan ngomong lagi ngomong pinu, teliti, kemarin salah. Yo ketut jenengan. Tapi nek jenengan ora fokus niku, kalau ngomong kalau kowe ora. Tapi nek jenengan ikuti terus ya kayak teknik namanya sugesti, hipnoterapi dan sebagainya. Coba perhatikan. Setelah hitungan kelima nanti Anda akan tertidur. Dan diikuti gitu. Tapi nek jenengan melawan, tutup barang lain. Yo ora ada. Jadi itu fa'anatus haru. Jadi gambaran orang yang disihir itu orang yang hilang akal sehatnya. Begitu juga ayat ini fa'anatus haru, ini maksudnya kemana perginya pemikiran kalian. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun wa huwa al-aqlam. Awi waruh. Ayat ini adalah berfungsi untuk memberikan pengertian bi anahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya Allah adalah zat sing suci nyuci. Bal atainahum bil haqqi, Allah mendatangkan kalian ini dengan perkara yang hak. Perkara yang hak itu apa? Ya tauhid ini. Ketika Nabi naik di Bukit Sofa,
Terus Nabi memaklumatkan apa yang menjadi risalahnya. Hei orang-orang Arab ta'al ke sini. Saya ini adalah utusan. Akhirnya dibuka pertanyaan saya. Umpama kowe tak omongi di balik bukit ini ada sekelompok pasukan kavaleri dari suku lain sing ape nyerang negaramu, kowe percaya ora? Dipancing sih. Mereka menjawab, percaya. Kamu adalah Al-Amin. Kowe ku anake Abdullah, anak Abdul Muthalib, jelas bapakmu wong apik-apik. Mesti sing diomongno bener-bener. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian untuk kembali mengembalikan kalian kepada ajaran tauhid. Katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus juga Nabi Muhammad mengatakan tentang ketika akan berikut di larangan-larangan yang bersifat sosial, larangan berzina, larangan minum khamr dan sebagainya. Malah durang. Bahkan Pak Ali Dewi jenenge Abu Lahab niku murid-murid. Malah cara bahasane nyedak-nyedak. Tabat nyedak nasile niku kan nyedak Muhammad. Buku-buku garing tenan hikmat awan-awan ayo foto turu udang iki maksa kuwono apa boleh ngomong sing ora manfaat ini buku-buku garing istilahnya Pak Ali ya. Maka turunlah ayat tabat yada Abi Lahab sing garing ora Nabi Muhammad ning bakal sing garing iki itu Abu Lahab. Wa innahum lakadzibun ay fi ibadati ma'allahi ghairuhu. Orang-orang kafir ini mereka mendustakan Allah dengan apa? Dengan menyembah kepada selain Allah. Ini adalah bentuk dusta. Jadi dusta itu lawan katanya bener. Sing hak, sing bener itu ya agama tauhid, ajaran tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selain itu berarti dusta, termasuk berhala, khurafat dan lain sebagainya. Terus diceritakan juga wa may yad'u ma'allah, ini ayat yang lain ya, selalu menguatkan ayat ini. Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu ila rabbih innahu la yadkhul kafir. Jadi barang siapa yang mencari sesembahan selain Allah tanpa alasan yang tepat, artinya sesembahan selain Allah ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Fa inna ma hisabuhu ila rabbih, kelak Allah akan menghisabnya, akan mengadilinya. Maka dosa sing paling gede itu kan apa? Syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ini di dalam akidah dosa yang paling gede itu syirik. Nah di dalam fikih sosial dosa yang paling gede itu mateni wong. Maka ada hadis sing redaksine kula sedikit lupa tapi artinya gitu. Seseorang mukmin itu bisa beribadah dengan beragama sesantai-santainya, rileks, nyantai, rapuh, sing penting dia tidak pernah mengalirkan darah. Artinya nek mau dosa-dosa cilik itu insya Allah ya bisa lah, tapi dosa sampai mengalirkan darah ini waktu berat. Dilarang terjadi berat tenang. Jadi seorang muslim bisa beragama dengan santai serileks-rileksnya selama dia tidak pernah membunuh seseorang. Ibadah yang pertama kali nanti di hisab itu sholat. Jadi ada nanu Cara pengulangan itu orang isi deh. Poin-poinnya apa? Ketika dibuka bab ibadah, yang diri itu sholat sih. Sholatnya apa? Ya ini ya, wis pokoknya diwali doa. Tapi sholatnya bermasalah. Wah, ini mesti lihatnya bermasalah. Kayak bapak ibu guru itu ngecek nilai, kan ada. Ini bobotnya sekian. Ketika terjadi soal semaminan ini kok akeh salah ya, wah ini berarti sih mereka ini kok udah akeh salah ya. Tapi nih soal ini kok bener-bener biasanya untuk ringan dan koreksi. Bener, salah
Mas. Dan di dalam berkaitan tentang interaksi fikih sosial itu, pertama kali sing didiri dosa-dosa mateni wong, didiri sing ibune. Pertama mateni wong ora nilai. Ini maka perlu menjadi perhatian pada keluarga baca. Kemudian penjelasan ayat 88 sampai 90. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok ayat ke-91. Sekarang kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Monggo. Yang saya tanyakan tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa orang-orang Arab itu dulu menyembah mata, ujung mata sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah hal itu juga dilakukan saudara-saudara kita sekarang dengan sewu, dengan pergi jalan sekali? Dan saya pernah bertanya itu juga alasannya hampir sama, karena wali-wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, sehingga jika datang ke kuburannya itu nanti insya Allah derajatnya berapa? Gimana kan? Terima kasih. Jadi dalam hal itu kita akan masuk dalam bab wasilah. Wasilah itu perantara. Wasilah itu ada yang disepakati ijma' maklum dururi, artinya semua ulama sepakat itu diperbolehkan. Ada wasilah itu yang diperdebatkan, dan yang ketiga ada wasilah yang semua ulama sepakat melarang. Akan saya jelaskan satu persatu. Wasilah yang ijma' maklum dururi, semua ulama sepakat kebenarannya satu, wasilah dengan amal sholih. Dengan baca Quran terus kemudian Allah mugi-mugi dengan berkahnya bacaan ayat Al-Quran sing kula waos, mugi-mugi adik kula yang menjadi sakit lancar, asal rezeki sing kathah, nafkah keluarga. Boleh. Kan diceritakan dalam hadis orang terjebak kemudian gua itu yang mereka keluar dari sana karena dengan amal solihnya. Terus yang kedua, wasilah dengan asmaul husna, falillahi asmaul husna fad'uhu ya Razzaqu, wahai Allah yang Maha memberi rezeki, urzukni, berikan rezeki kepadaku. Ya Fatahu ya Alimu, wahai Allah yang Maha membuka hati, Maha mengetahui, Maha alim, alimni, jadikanlah saya menjadi orang kita. Terus yang ketiga, wasilah dengan orang soleh yang masih hidup, dengan orang namanya Pak Yai. Pak Yai itu nabi penguat ujian terus. Ya kalau mas Allah semua uji yang benar. Ini semua ulama sepakat. Terus ada wasilah yang diperdebatkan oleh ulama, yaitu satu, wasilah kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Itu menurut Imam Syafi'i malah beliau melarang. Imam Syafi'i itu urusan tauhid itu malah kenceng ya. Jadi beliau melarang. Tapi Imam Malik itu memperbolehkan. Termasuk ketika mendatangi makam Rasulullah, wasilah kepada beliau, kepada wali-wali yang sudah meninggal, tapi dengan cara literatur yang benar. Orang ngawur loh. Jadi caranya jadi di antara kejadian teman. Ya Allah mugi-mugi kami keramate, kami mulyane wali iki hajate kula panjenengan senataninya itu. Tapi nek langsung mbah kula nyuwun mbah duga mbah iki mbah kumpul iki lho itu salah, itu semua ulama itu sepakat melarang. Terus juga kalau kepada orang yang soleh yang masih hidup kan semua sepakat. Tapi kalau orang soleh yang sudah meninggal, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat banyak, di antara Imam Syafi'i malah beliau melarang, Imam Malik memperbolehkan. Nah, wasilah yang jelas dilarang yaitu wasilah yang orang ambil ilmu. Misalkan digawe terus ono geblong
dok, ya, di kono kamar khusus ngomong kayak ini dilihat atau kayak ini ngomong gila. Dari sepakat orang-orang sing ngakon sapa ora ono. Ujung orang terus kabeh-kabeh kenal itu kadane sapa. Cuma malah ora ono ngoten niku. Nek itu murni memang budaya dari zaman itu, dari zaman jahiliyah. Tapi tegene aulia, orang-orang soleh itu malah memperbolehkan. Betul Mas. Monggo ada yang lain? Monggo. Iya, tidak. Hubungannya dengan malaikat yang banyak sekali, bisa triliunan, tidak bisa kita hitung. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa Al-Bait Al-Ma'mur berada di lapisan 7. Malaikat-malaikat memasuki yang jumlahnya 70.000 memasuki Al-Ma'mur, Al-Bait Al-Ma'mur, dan tidak akan kembali lagi di dalamnya. Apa bentuk seperti Al-Bait Al-Ma'mur? Dikatakan di Muslim bahwa Ibrahim SAW bersandar umurnya di Al-Bait Al-Ma'mur. Maksudnya apa? Ya. Jadi memang langit itu wilayah alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat yang sampai 7, dan di sana itu ada arwah para nabi. Ada Nabi Ibrahim seperti ketika Nabi Muhammad Nabi Isa, Nabi Idris, terus termasuk Nabi Musa. Jadi alam malakut itu dijelaskan di dalam hadis itu alam yang terkenal dengan zabarjatnya, perhiasan-perhiasan yang indah. Jadi ada beberapa penjelasan tentang ini yang semua ini tentu tidak bisa dijelaskan secara konkret bagaimana atau seperti apa, karena di dalam kehidupan realita Pulau Panjenengan juga kadang-kadang alami ngoten. Contohnya kados Pulau Panjenengan saat derenge teng mriki itu kan ngalami alam arwah, alam kandungan. Nek kula ditakoki biyen kowe alam kandungan apa, biyen kowe alam arwah kan juga bisa menjelaskan. Maka sebenarnya banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dan Pulau Panjenengan menerima. Oleh karena itu ketika kita menceritakan alam malakut maksudnya bagaimana, ya kita harus mengimani dengan apa yang disampaikan para nabi, disampaikan Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Ada pernyataan menarik dari Sayyidina Ali tentang alam malakut, tentang Baitul Ma'mur. Sayyidina Ali mengatakan, lau sifat, apabila saya dibukakan pintu langit, kemudian saya melihat sampai 1, 2, 3 sampai Baitul Ma'mur, Ali mengucapkan tidak akan tambah iman saya. Loh kok bisa begitu Ali? Ya, karena saya ini imannya sudah percaya 100% full dengan ayat-ayat Allah yang ada di bumi. Tidak perlu saya melihat ke sana, saya sudah yakin. Pulau Panjenengan ini ketika mendengar cerita tentang Baitul Ma'mur, tentang langit, itu kan biasanya karena belum tahu roh itu kayak apa, maksudnya bagaimana. Sebenarnya di sekitar kita itu juga banyak hal yang juga para malaikat itu sebenarnya juga tidak bisa menjelaskan, ya? Dan semuanya ini hanya wasilah untuk meyakinkan kita keinginan kita. Contoh, masalma ba'udho dari nyamuk, ya? Nyamuk itu kan cuwilik, ya? Lek yo juru nyamuk itu yo ono doke, ono napone, ono ususe, ono paru-parune bisa apa? Namanya bisa bernapas, yang bisa anak, yang harus nyamuk lanang, yang nyamuk wedok. Jadi menurut Ali, yang ada di dunia ini sudah menguatkan saya. Jadi cara Ali, aku selalu pengen merokok yang menjadi rokok, karena saya melihat yang ada di dunia ini sudah menguatkan iman saya. Barangkali malaikat yang di sana yang dia terbiasa melihat Baitul Ma'mur, Zabarjat dengan segala keindahannya, dia juga akan terkesima ketika melihat misteri yang ada di dalam badannya nyamuk. Ya manusia itu kan kadang terkejut karena dia juga pernah roh yang biasa. Pulau Panjenengan ketika mendengar cerita tentang Baitul Ma'mur, tentang langit, alam malakut yang ada
beribu-ribu malaikat, ada zabarjat, ada keindahan-indahannya itu, ulama jenengan tapi ini malaikatnya ya biasa saja. Dan malaikat juga begitu. Ketika nanti dijelaskan tentang konstruksi tubuh nyamuk, contoh kecil nyamuk mau ya, yang mempunyai rahasia yang baik itu juga mereka akan terkagum-kagum. Maka Ali menyebutkan, lau sifat apabila dibukakan kepada saya pintu-pintu langit, lalu saya mampu melihat keadaan alam sampai Baitul Ma'mur, tidak akan menambah iman saya. Karena iman saya ini sudah penuh dengan ayat-ayat Allah kaumnya yang ada di sekitar saya ini sudah cukup menguatkan keimanan kepada Sayyidina Ali. Ini ketiganya Ali. Jadi Ali itu termasuk orang yang cerdas ya. Jadi banyak hal-hal yang sulit bisa dijelaskan oleh Ali. Seperti penjelasan ada al-khalqu wal amru. Al-khalqu itu berarti ciptaan Allah yang bersifat fisik kayak manusia, pola panjenengan tadi. La al-amru itu ciptaan Allah yang bersifat non fisik. Kata Allah ruh wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh ini bersifat non fisik. Karena ruh ini bersifat non fisik, maka ruh gak bisa mati. Ruh itu hidup. Nek ruhnya wong soleh, para nabi, para ulama, ya mereka bisa sana-sana bisa ya. Tapi nek ruhnya wong sing banyak dosa, ya mereka dikekang ya. Dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada beberapa ciptaan Allah itu yang memang tidak bisa dijelaskan secara konkret, akan tetapi secara garis besar ciptaan Allah semuanya itu adalah bentuk ayat yang dapat menguatkan keimanan kulolan panjenengan. Dan menurut Sayyidina Ali, beliau tidak usah jauh-jauh ke alam malakut, apa-apa yang ada di sekitar dunia, sekitar samping kanan, karena dirinya ini sudah cukup menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mulai. Baitul Ma'mur dalam hadis itu ya, namun ya banyak redaksi. Di sana itu diceritakan ketika Nabi Muhammad termasuk kan itu ada Nabi Ibrahim. Jadi nanti kalau berarti langit satu itu ada Nabi A, Nabi B, dan yang Baitul Ma'mur itu Nabi Ibrahim. Yang bentuk fisiknya mungkin tidak bisa dijelaskan secara konkret ya. Jadi hanya cerita-cerita dari hadis, seperti di sana itu ada perhiasan Zabarjat itu perhiasan, keramik-keramiknya, terus tiang-tiangnya itu Zamrud, Zabarjat ini sangat-sangat indah. Dicerna dengan keharusan yang tadi kurang bisa menjelaskan. Ya intinya kita imani ada yang namanya Baitul Ma'mur yang di langit ke-7 yang di sana terdapat Nabi Ibrahim, tapi bukan busuk jasanya tapi ruhnya. Dan begini langit sing bawah menawi itu Nabi Musa. Nabi Musa itu ketinggalan sing bawah ya. Karena Muhammad membawa kewajiban sholat 5 waktu ketika sampai Nabi Musa ini terus disuruh bolak-balik yang asli 50 terus sampai 9 kali dikurangi jadi 5. Atau gue kayak dari gue ya. Pembunuhan kalau antara laki-laki sempur bukan tidak jelas. Ini tentang pembunuhan seorang wanita yang membunuh dalam kandungan. Itu bagaimana? Termasuk orang yang membantu dalam proses pembunuhan, misalkan pembunuhan karena pembunuhan. Ini bagaimana? Ya betul. Jadi bayi yang dijadi juga sudah berhak menjadi manusia. Jadi meskipun yang dibunuh ini adalah janin, ini juga dia dihukumi sebagaimana membunuh seorang manusia. Ini kan maka tidak boleh dan dosanya bisa besar. Nah, itu tadi betul juga pertanyaan seperti ini. Mungkin kalau kita mencernanya membunuh orang sendiri kan itu jam banget atau jarang. Tapi kan ada yang membantu, ada yang nyalurke, ya, ada pelakunya. Ini hukumnya sama, ya. Sama ini sangat termasuk ini kategori pembunuhan. Nah, ini nanti akan tuntutannya itu besar.
cara kasusnya, cara begini kamu pasalnya ada bedah hukumannya bedah apa? Ya sudah cukup waktunya sudah habis. Kata semoga bermanfaat. Setuju kekurangan kekhilafan berkata akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.